Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Silakan dulu, Pak. Iya, Pak. Makasih. Ini, Pak, silakan diminum ya, Pak. Iya, Pak. Monggo, Pak, silakan, Pak, di sambil-sambil aja, Pak. Iya. Ada makanan juga, Pak. Makasih, Pak. Saya Anggi, Pak. Seorang mahasiswa psikolog. Apa, Bapak nama siapa, Pak? Nama saya Yuda Dwi Andriansyah, Pak. Yuda Iya. saya. Iya, Pak. Umur berapa tahun, Pak? Umur saya 24 tahun. 24 tahun, ya. Untuk sudah bekerja, Pak? Apa kuliah? Alhamdulillah saat ini sudah bekerja, Pak. Kerja ya? Iya, Gimana, Pak? kerja. Kerjanya, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Saya kerja di Jakarta di Polda Metro, Pak, kebetulan, Pak. Oh, polisi, Pak, ya? Ya. Di bagian apa, Pak? Saya masih di Samapta, Pak. Samapta, ya? Samapta, ya, Pak. Samapta Polda berarti ya? Iya, Pak. Samapta Polda. Gimana, Pak? Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, jadi saya kesini ya sebenarnya mau konsul, curhat, cerita gitu, Pak. Soalnya beberapa dari bulan kemarin, 4 bulan yang lalu lah, Pak, kerjaannya lagi numpuk terus, Pak, kebetulan. Jadi banyak pressure lah. Iya. Saya mungkin jadi jam tidur berantakan, terus ngerasa ya kalau kurang tidur kegiatan banyak, badan sakit segala macam apa hitungannya. Makanya mungkin saya mau konsultasi, mau cerita ke Pak Anggi kebetulan gitu, Pak. Motivasi kerja juga kurang berkurang biasanya tuh kalau gitu. Iya, Pak, pasti itu sangat-sangat, Pak. Iya, Pak. Jadi kita dalam konseling ini dilakukan secara tatap muka ya. Iya. Jadi saya sebagai konselor akan menggunakan metode psikologis yang sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Iya. Kemudian konselingnya Pak Yuda juga berhak untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan informasi yang menurut Pak Yuda tidak bisa disampaikan atau bisa disampaikan, silakan. Pak Yuda juga berhak untuk menghentikan proses konseling kapan saja jika merasa tidak nyaman dengan proses konseling ini. Kemudian informasi yang Pak Yuda sampaikan bersifat rahasia ya. Iya. Jadi data yang kita obrolin ini bersifat rahasia, kemudian hanya digunakan untuk kebutuhan profesional, pendidikan dan laporan aja. Iya. Untuk identitas juga nanti dibuat anonim. Jadi Iya, Pak. aman, jadi aman Pak Yuda. Kemudian paling itu yang informasi konsul yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya ya Pak Yuda ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tadi Pak Yuda bilang Pak Yuda tuh kerjanya di Polda Metro ya? Ya, betul, Pak. Oh, Di berarti Polda Metro. Kalau Samapta Polda Metro itu tugasnya ngapain aja Pak? Sebenarnya banyak, Pak, yang dikerjakan seperti pengamanan konser. Lebih banyak sebenarnya unjuk rasa, Pak. Unjuk rasa? Unjuk rasa, demo-demo itu, Pak. Itu tiap hari tuh Pak kalau di Bener-bener Jakarta itu, Pak. Betul, Pak. Sabtu Minggu pun ada unjuk rasa, Pak. Sabtu Minggu, betul, Pak. Makanya full dari Senin sampai ketemu Senin lagi itu full, Pak. Banyak banget kegiatan. Jaga konser, sepak bola juga Pak? Sepak bola sama pokoknya keramaian pasti ada Samapta di situ, Pak. Samapta tuh yang baju dinas itu? Iya, betul, Pak. Yang memakai baju dinas. Yang baru-baru situ biasanya ya? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Gitu. Jadi sejak kapan nih Pak Yuda mulai ngerasain kelelahan itu? Sebenarnya kalau ngerasa kelelahan dari 4 bulan yang lalu, Pak. Semenjak kapan tuh? Bulan Agustus. Bulan Agustus kan ada kegiatan meriah tuh, Pak, demonstrasi yang Bapak di Jakarta di daerah DPR. Kerusuhan itu ya, Pak? Nah, betul itu, Pak. DPR sama Polda Islam itu ya dulu ya? Iya, betul, Pak. Itu bulan Agustus itu, Pak. Waduh. Saya benar-benar itu hampir sekitar 9-10 hari lah itu kami nggak pulang itu, Pak, ke rumah, Pak. Di kantor aja tuh, Pak? Iya, kadang sesuai objek, Pak, kadang di DPR, terus diperintah untuk pindah lagi lokasi penjagaannya. Full itu 10 hari nggak pulang. Itu nggak pulang tuh, Pak? Itu di bulan Agustus dong. Mulai saat itu? Mulai ngerasain itu, susah tidur itu tadi? Kebetulan kan saya dikasih kepercayaan, Pak, sama pimpinan gitu, Pak, sama komandan saya lah. Maksudnya dikasih tugas lebih, jadi artinya saya juga ya punya tanggung jawab yang lebih juga gitu, Pak. Gitu.
Berarti Pak Yuda dipercaya pimpinan lah kasarnya ya? Iya Pak. Dipercaya pimpinan ya. Nah terus tugas tambahannya apa aja Pak kira-kira Pak? Kebetulan tugas tambahan yang diberi sama komandan saya Pak, saya untuk koordinasi kepada staf yang ada di kantor, membuat kegiatan besok. Habis itu misalkan ada yang mau cuti sprint atau kegiatan-kegiatan di luar kan membutuhkan surat sprint segala macam itu Pak. Jadi dikasih tugas tambahannya seperti itu. Administratif berarti itu ya? Iya, jatuhnya administratif benar Pak. Di samping tugas pengamanan unjuk rasa tadi itu? Betul. Betul, luar biasa. Terus cara Pak Yuda bagi tugasnya gimana Pak? Saya sebenarnya untuk bagi tugasnya misalkan setelah pengamanan biasanya dari pagi Pak sampai sore. Sore ini break, nanti malam baru mengurus kegiatan-kegiatan yang berarti? Iya, muter-muter jam itu Pak kegiatan terus. Saya agak pressure juga sebenarnya Pak kerjaan. Terus Pak Yuda gimana nih? Apa yang bisa Pak Yuda harapkan dalam sesi konseling malam ini? Maksud saya, saya tadi baik lagi konsultasi, cerita, ngobrol, biar ada masukan, biar jalan keluarnya seperti apa gitu Pak. Maksudnya saya nanya ke Pak Anggi agar ada fresh lah pikiran saya, nggak yang bebannya terlalu numpuk saya. Mungkin karena nggak ada teman cerita juga gitu Pak. Betulan. Monggo Pak sambil di. Iya Pak. Saya izin minum. Terus setelah kerusuhan Agustus itu Pak, yang rusuh itu ya Pak? Iya. Yang sampai yang polisi nabrak itu ya Pak berarti ya? Iya. Oh yang itu ya. Nah, terus setelah itu apakah udah calling down lagi atau sampai sekarang apa memang naik lagi kegiatan? Sebenarnya pada saat selesai kan itu akhir Agustus Pak, sampai hitungannya September pertengahan lah itu mungkin masih kegiatan masih banyak. Nah setelah itu udah cukup turun tuh Pak, kegiatannya udah mulai agak landai. Nah PAM baru lagi akhir tahun ini Pak, Nataru. Wah numpuk lagi Pak kerjaan. Gitu ya. Makanya sempat down, akhir tahun ada kegiatan lagi, ditabrak lagi. Wah makanya belum sempat untuk bahasanya refreshing lah kita nih. Udah dihantam sana sini lagi, makanya aduh agak gimana itu Pak. Apalagi tadi Pak Yuda bilang unjuk rasa ya tiap hari. Ya betul Pak. Jakarta tuh unjuk rasa nggak ada berhentinya. Nggak ada liburnya Pak. Tadi Pak Yuda bilang apa? Sabtu Minggu masih ada tetap Pak. Terus Pak Yuda liburnya hari apa? Sebenarnya libur itu 9 hari sekali Pak. 9 hari sekali? 9 hari sekali libur. Nggak ideal sekali gitu. Makanya itu. Kenapa bisa begitu Pak? Kenapa? Karena kebetulan di Polda Metro ini di Samapta ada 9 kompi Pak. 9 kompi. Jadi kompi itu satuan kerja itu apa? Iya Pak, pasukan yang pasukan. Iya, ada 9 kompi. Jadi setiap hari bergantian piketannya gitu Pak. Jadi piket baru lepas dinas, jadi 9 hari sekali baru libur gitu. Waktunya nggak sangat selama itu 9 hari dinas, besoknya baru libur gitu. Satu hari libur udah, besoknya terus gitu Pak. Selama 9 hari sekali, Pak Yuda pengamanan kegiatan malamnya ngurusin administrasi. Betul, itu Pak. Yang bikin pressure kerja yang berat makanya di situ. Jadi Pak Yuda ngerasainnya susah tidur tadi. Ya, susah tidur, cemas gitu enggak? Mual sebenarnya kayak nggak enak, badan tuh nggak fit aja gitu loh Pak. Sama kalau di lapangan fokus kurang. Iya Pak, jadinya kalau misalnya ngobrol juga kadang kalau denger dari teman, lu kenapa sih jadi nggak nyambung nih ngobrol? Itu tuh Pak, makanya konsentrasi saya bilang tuh agak ini juga gitu Pak. Konsentrasi menurun nanti ya? Iya betul Pak. Tidak fokus ya, itu tadi pakai konsentrasi. Kemudian suruh tidur berarti? Susah Pak, jam tidur tuh nggak benar-benar rusak jam tidurnya itu Pak. Jam tidur rusak, iya benar-benar rusak. Pagi dinas lagi. Kalau kita malam jam berapa? Paling malam jam berapa kita Pak? Kegiatan itu mungkin kalau pengamanan paling malam itu jam 12 malam Pak. Tapi setelah itu kan saya diperintah untuk mengurus kegiatan besok. Kegiatan jam 12 malam kegiatan apa tuh Pak? Biasanya konser Pak. Konser juga berarti? Konser juga Pak, pengamanan konser juga kita. Pokoknya setiap keramaian yang ada di Jakarta pasti dilibatkan oleh kantor itu. Polisi luar biasa sekali Pak. Libur 9 hari sekali. Libur 9 hari sekali Pak. Jadi
Pak Yuda sempat ngomong sama atasannya untuk soal beban kerja yang berlebih itu. Nah itu Pak, saya belum, ibarat katanya belum berani lah untuk menyampaikan karena rasanya nggak enak gitu Pak. Ya itu Pak. Masukan ya. Iya Pak. Agak-agak ya udah militer juga bukan ya, Iya. artinya masih nggak enakan Iya ya. betul Pak. Belum tersampaikan lah omongannya ke komandan atasan. Terus kalau selama ini gimana Pak cara mengatasinya, misalnya pas Pak Yuda nggak fokus terus nggak bisa tidur terus Biasanya kalau saya pribadi buat menenangkan diri saya gitu Pak, untuk kita kembali, walaupun sementara deh. iya untuk sementara mungkin agak menyendiri, dengar musik atau yang lihat sosial media gitu paling Pak untuk saat ini, untuk sementaranya. Pak Yuda senang musik berarti ya? Iya betul Pak. Hobinya Pak Yuda tuh? Saya hobi sebenarnya olahraga, saya senang Pak, sama touring, biasa jalan-jalan sama teman-teman tuh, motoran, touring. keluar kota gitu-gitu, saya senang itu Pak. Gimana touringnya, orang dinas aja 9 hari sekali tuh? Itu kayak kalau ada waktu-waktu misalkan entah dulu bisa cuti berapa hari itu mungkin bisa Pak. Kalau sekarang ya itu karena agak susah, jadi nggak dapat refreshingnya itu Pak. Numpuk aja kerjaannya. Cuti juga susah kayak. Mungkin Pak, saya soal belum nggak enak. Ya itu Pak, saya nggak enak ngomong sama atasan sebenarnya, betul Pak. Karena ninggalin kerjaan itu ya. Iya betul Pak, bingung soalnya nanti. Berarti ini Pak Yuda ngerasa itu ya diberi kepercayaan lebih, cuma jadi tanggung jawabnya saya nggak enak gitu Pak, kalau misalnya untuk mengajukan gitu sebenarnya Pak. Untuk nolak nggak enak. Ya betul. Jalanin juga nguras tenaga, semua energi habis semua Pak, pikiran. Nah, dalam konseling ini perubahan apa yang ingin Pak Yuda rasakan? Sebenarnya lebih ke jam kerja saya Pak, maksudnya agar pimpinannya saya pengennya dari pimpinannya punya kebijakan, entah saya mau taruh di lapangan kah atau di administrasi, maksudnya di kantor. Jadi jelas juga Pak pembagian jam kerjanya, jam istirahatnya, itu maksud saya Pak. Jadi lebih fokus menyelesaikan tugas yang diberikan juga sebenarnya Pak. Jangan dua-duanya jadi Pak. Nah itu keteteran juga kalau bahasa kita Pak, pekerjaan itu. Begitu yang saya harapkan sih itu. Ya berarti karena selama ini Pak Yuda dua-duanya nih, semuanya di obat. Tapi nah Pak Yuda udah pernah ngomong belum sama pimpinannya? Mungkin cerita lah mungkin dengan keluhan-keluhan Pak Yuda, saya jadi kurang fokus, jadi mungkin nggak bisa tidur, atau udah pernah ngomong belum? Kebetulan belum Pak. Saya jujur sebenarnya untuk bicara ingin, tapi belum ada keberaniannya. Pimpinannya galak apa gimana? Pimpinan saya jujur orangnya enak Pak. Baik, makanya ya saya dekat lah sama beliau nih. Makanya alhamdulillah diberi kepercayaan lebih. Tapi menurut saya pribadi ini pekerjaannya yang diberikan ini tanggung jawabnya agak bobotnya agak besar gitu. Orangnya enak Pak, saya dekat sama beliau, tapi karena nggak enak aja untuk nggak berani ngomong berarti ya itu Pak. ngomongnya. Iya betul Pak. Ya mungkin Pak Yuda diberaniin lo ngomong lah, karena kan menyangkut juga wah itu stres begitu kan, jadi kan jadi nggak bisa tidur segala macam. Mungkin salah satu caranya ngomong dari hati-hati, Bundan bisa nggak manggilnya Bundan ya kalau iya betul Pak. Bisa nggak nih jangan saya satu aja deh, kalau misalnya mau satu satu aja kalau itu ya, atau ganti-gantian lah nih. Bisa ganti-gantian gitu, atau ganti-gantian orang, atau ganti-gantian Pak Yuda ya sebulan ini di lapangan, bulan ini di iya benar-benar. Jadi agak ringan gitu. Betul. Kalau sekarang kayaknya stres sekali tuh, libur sekali ya. Iya benar-benar Pak. Ntar cobalah saya, mungkin kalau misalkan memang ada waktu, ada hari yang pas buat ngomong, situasi lagi oke, mungkin saya bakal ngeberaniin diri Pak untuk maksudnya ngobrol berdua lah, 4 mata bahasnya. Nah, terus dari tadi Pak Yuda bilang tuh kan, gimana rasanya Pak Yuda jika memang tugas yang diberikan pimpinan tuh nggak bisa Pak Yuda jalankan dengan baik? Kalau saya pribadi pasti pertama kalau misalnya tugas yang diberi nggak selesai itu merasa gagal sih Pak, karena saya orangnya nggak enakan. Kebetulan saya orangnya nggak enakan, jadi
merasa kayak aduh nih udah dapat kepercayaan dari atasan disuruh menyelesaikan tapi tidak selesai, ya rasanya seperti nggak berguna aja gitu Pak. Saya pasti orangnya kadang-kadang kepikiran masih gitu Pak, lebih ke situ saya pasti ya. Nah terus kan Pak Yuda tadi bilang beban kerjanya tinggi, segala macam. Nah terus hubungan Pak Yuda dengan rekan kerja sama keluarga gimana? Kalau untuk keluarga udah pasti karena jam kerjanya kan full Pak. Saya berpengaruh situ berarti ya? Iya, jadi jarang ketemu, misalkan keluarga entah yang dari luar kota datang ke rumah juga saya bisa nggak ketemu sama sekali masih Pak, karena itu jam kerjanya itu waduh super ekstra deh. Kalau kebetulan kalau sama teman kantor yang tadi saya sampaikan kelihatan saya kurang fokus Pak. Kadang suka kalau lagi ngobrol suka nggak nyambung kayak terus telat ngeresponnya mungkin yang mereka lihat yang cerita ke saya gitu Pak yang saya dengar. Nah terus Pak Yuda ini tinggal di mana Pak? Kebetulan saya tinggal di Bogor Pak. Di Bogor. Pulang pergi ke dinasnya? Kadang pulang pergi, kalau enggak misalkan saya tidur di kantor, kalau misalkan lagi capek banget gitu Pak. Dari Bogor ke Jakarta tiap hari? Jaraknya itu makanya Pak kalau lagi pulang pergi, waduh itu capeknya. Jadi malam selesai kegiatan, misalkan kayak kemarin Pak itu contoh pengamanan konser, selesai itu sekitar jam 11:30 lah acara itu. Pulang malam tuh, 12 malam Pak, pulang ke Bogor. Sampai sana sekitar ya jam-jam 2:30-an lah, jam 2:30 kurang. Jam 8 pagi udah harus kembali lagi ke Jakarta. Wah itu luar biasa sekali. Itu Pak yang ngurus tenaga. Sampai objek Pak Yuda tidur itu yang udah makanya di jalan juga kadang-kadang udah nggak fokus aja Pak, itu bahaya juga. Ya, Pak, mending tidur di kantor Pak, daripada begitu Pak. Iya Pak. Aduh. Nah, mungkin ke depan saya kasih tugas ya bahas ini kita kasih tugas aja. Untuk kita evaluasi perkembangan Pak Yuda nanti. Iya Pak. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa nih yang kira-kira jadi masalah utama atau cara penyelesaiannya. Mungkin nanti saya kasih tugas. Jadi Pak Yuda 5 hari ya Pak. 5 hari sampai 7 hari ke depan. 7 hari lah, seminggu aja. Jadi seminggu ke depan Pak Yuda mungkin bisa catat itu jam kerjanya Pak Yuda. Misalnya Pak Yuda masuk kerja jam 8, pulang jam 16 sore, atau hari pertama jam 16 sore, hari kedua jam 21 misalnya gitu. Nah, mungkin Pak Yuda bisa ditulis itu hari itu kayak diary bikin kegiatan berarti sehari-hari ya Pak. Jadi Pak Yuda nanti tulis hal yang paling melelahkan ya hari ini, mungkin pengamanan giat di unjuk rasa di Patung Kuda misalnya. Pada saat ini yang paling melelahkannya pada saat masanya itu mulai nimpuk nanti Pak Yuda tulis melelahkan sekali ini karena ini, nanti Pak Yuda tulis saja, sama mungkin skala kelelahannya nih, misal dari hari 1, 2, hari ketiga, hari keempat skor melelahkannya beda-beda tuh. Hari pertama misalnya biasa aja lah, sore 2, hari ketiga misalnya karena dimarahin pimpinan misalnya melelahkan sekali itu kan bisa skor 9 gitu, mungkin salah banget tuh. Terus kira-kira emosi yang muncul kayak apa emosinya, misalnya kayak jadi emosi marah, jadi misalnya jadi kayak mengurung diri, menyendiri, atau jadi gimana nanti Pak Yuda tulis aja. Jadi kita juga tahu cara, nanti tahu perkembangan Pak Yuda seperti apa. Cuman terus Pak Yuda cara mengatasinya gimana, misalnya kelelahan Pak Yuda tadi misalnya di 7 misalnya, cara mengatasinya mungkin Pak Yuda bisa dengan musik atau mungkin berjalan sama teman-teman gitu kan, mungkin apa tadi Pak Yuda bilang sosial media. Berarti dari hari pertama sampai 7 hari ke depan saya hitungannya bikin catatan sendiri gitu Pak ya? Betul. Kan? Bikin tulisan aja Pak, bikin nanti saya japri untuk apa namanya kolom-kolom biar Pak saya bikin tinggal diisi aja berarti. Pak Yuda tinggal tulis tangan boleh, mau boleh, yang penting senyaman Pak Yuda aja. Kemudian Pak Yuda juga buat jadwal harian, misalnya ada tugas yang wajib, misalnya tugas ada
berapa tugas nih, nah Pak Yuda nanti dirinci tuh, misal ini tugas yang bisa didelegasikan, Oh iya. ini tugas yang wajib atau tugas yang bisa ditunda besok, kayaknya bisa besok aja deh. Oh iya, Kayak berarti dari pokoknya Cina. kegiatan hari itu saya isi aja pokoknya kegiatan-kegiatannya gitu ya. Betul. Paham. Terus tadi ya Pak Yuda tulis hal-hal yang kira-kira bikin Pak Yuda tertekan lah, Oh, iya, emosional atau situasinya atau Iya Pak. respon tubuhnya seperti apa, misalnya Pak Yuda jadi mual-mual atau jadi Oh iya. hari kedua semakin sulit tidur gitu misalnya, nggak Iya. apa-apa Pak Yuda tinggal terus aja ya. Oh iya. Nanti perkembangannya mungkin Pak Yuda juga cara-caranya mungkin pilihan-pilihan untuk mengatasinya mungkin bisa biar kembali energi positif Iya. lagi hari-harinya, mungkin sebelum tidur bisa refleksi diri, hal-hal yang positif Iya. diingat-ingat itu, jangan yang negatif. Kemudian Pak Yuda bisa tadi dengerin lagu mungkin Iya, pada iya. saat tertekan atau pada saat mau tidur bisa juga, atau saat sendiri misalnya lagi ada masalah, udah menyendiri dulu terus dengerin lagu, karena ada juga yang begitu ya. Iya betul. Dengan musik atau jalan santai mungkin Iya. pas ngepas itu sebenarnya sekali walaupun jauh, mungkin bisa olahraga Iya. biar bisa relaksasi itu intinya. Atau Pak Yuda mungkin pas lepas dinas tadi Pak Yuda juga touring, nggak seneng touring ya? Iya, Mungkin Pak betul, Yuda betul, ya nggak usah jauh-jauh kali Pak, karena kan waktu libur Iya juga benar sama. Pak. Yang penting ngumpul sama teman-teman itu kan juga lumayan. Iya betul, lumayan membantu ya refresh Pak juga ya. kan itu. Jadi mungkin Pak Yuda bisa seminggu ke depan ya bisa Iya. dilakukan dulu, nanti silakan dilaporkan ke saya. Iya. Mungkin selama seminggu itu kalau misalnya hari kedua mau ada obrolan saya, mau ada yang dikonsultasikan juga Iya, Pak. bisa juga. 1 week later. Nah, seminggu kemarin gimana Pak? Aktivitas apa yang bikin Pak Yuda relax, dan mungkin hal yang sudah Pak Yuda lakukan yang berdampak mungkin gimana Pak Yuda? Ya untuk dari yang seminggu pertemuan kita kemarin itu Pak, alhamdulillah saya udah memberanikan diri lah untuk ngomong sama pimpinan yang pada saat waktu itu kita cerita itu Pak. Oh, akhirnya ngomong? Akhirnya saya ngomong Pak sama pimpinan, alhamdulillahnya sekarang saya ditaruh di administrasi Pak. Oh, jadi tadi yang dua kegiatan itu? Ya, jadi satu aja jadinya? hanya satu aja, jadi fokus di administrasi aja untuk sekarang itu Pak. Syukurlah kalau Sabtu gitu. Minggu libur mengikuti jadwal staf di kantor. Oh, jadi gitu ya. lebih banyak ya sekarang alhamdulillah ketemu keluarga, kumpul sama teman-teman, bisa jalan-jalan touring Oh, mana gitu Pak. Jadi alhamdulillah udah lebih berarti hobi tersalurkan ya? Berarti betul sama Pak. keluarga juga lebih intens ketemu ya? Iya, betul Pak. Jadi lebih fresh juga sekarang Pak. Kerjaan juga nggak ketinggalan lah istilahnya. Betul, Pak. Bisa dilakukan dengan baik ya. Betul Pak. Jadi gimana Pak rasanya Pak? Perubahan apa yang terjadi setelah mengikuti konseling? Perubahan jujur sangat jauh Pak dari yang sebelumnya. Mungkin lebih happy lah sekarang Pak, maksudnya dari diri saya sendiri, karena akhirnya nih bebannya nggak begitu berat, nggak seperti kemarin kerjaannya. Jadi fokus kerjaan yang dikasih selesai, bisa nyalurin hobi, ketemu keluarga, refreshing, itu kan udah lebih sangat jauh Pak. Perubahan. Kalau gitu ya. Terus udah tingkat kelelahannya gimana Pak? Udah nggak? Kelelahan mungkin karena kalau yang namanya bekerja mesti lelah Pak, tapi sangat-sangat Jauh. udah jauh Pak, enak banget sekarang Pak. Mungkin ada bisa diceritakan Pak hal yang membantu dan hal yang tidak membantu dalam selama sesi konseling kita Pak, dari yang sebelumnya dan sekarang? Kalau yang sangat membantu itu mungkin karena saya akhirnya ketemu sama Pak Anggi pada minggu lalu, dapat ide untuk berbicara seperti apa kepada pimpinan yang tadinya nggak berani, akhirnya jadi berani untuk berbicara gitu Pak. Karena permasalahannya memang kan awal di pekerjaan. Itu karena keberanian saya berpikir, oh harus ngomong nih sama pimpinan mau gimana pun juga, karena berpengaruh nanti takutnya ke depannya juga Pak. Nah makanya saya berani ngomong, betul karena konseling itu Pak. Karena minggu lalu itu. Alhamdulillah Pak Yuda kalau gitu. Iya. Berarti mungkin kita bisa akhiri konseling ini Pak. Iya, Pak. Sudah dapat, Terima kasih banyak. mungkin
ini strateginya bisa diterapkan ke depan juga jika Iya, menemukan kendala yang serupa mungkin Iya. Pak Yuda bisa dengan ada juga atur pernapasan itu bisa Iya, Pak, iya. pernapasan yang jadi masukkan lewat hidung keluar Lebih lewat rileks, ya. mulut jadi lebih rileks lagi Pak. Mungkin kalau ada kecemasan itu muncul kembali bisa dilakukan seperti itu lagi Pak. Iya. Mungkin kami akhiri counseling kita, Iya Pak. alhamdulillah menemukan Iya Pak, sesuai alhamdulillah. tujuan kita awal Iya. Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas bantuannya nih, konseling ngobrol-ngobrol minggu Siap. lalu. Siap, Pak. Alhamdulillah udah bisa lebih jauh lega lah Pak bahasanya. Iya. Makasih Pak. Iya semuanya, Pak, saya yang terima kasih banyak Pak sama Pak Salam Andi. keluarga Pak. Iya Pak. Salam untuk pimpinan juga Pak. Iya Biar- Pak. Terima kasih Semangat Pak banyak. jadi polisi Pak. Iya Pak. Aman selalu Pak. Aman. Pak. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Makasih ya, Saya izin Pak. pamit Pak. Iya Pak.